Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jian Zulfa Aulia, NIM 120 100 2002 dari Universitas Bakri Prodi Akuntansi angkatan 2020. Di sini saya ingin memaparkan hasil tugas akuntansi keuangan menengah kedua saya, Experial The Real Things, yang dibimbing oleh Ibu Monika Pratiwi. Berikut pemaparannya. Apa itu cash flow? Cash flow adalah nama lain dari laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan dan pengeluaran, hingga menghasilkan analisa keuangan apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Elemen utama dari cash flow adalah uang yang masuk dan keluar. Uang yang masuk disebut sebagai cash inflow dan uang yang keluar dinamakan cash outflow. Uang masuk atau sumber pendapatan bisa diperoleh dari banyak hal, misalnya gaji, laba usaha, hasil investasi, passive income, dan sebagainya. Sementara uang yang keluar atau pengeluaran yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, contohnya untuk memenuhi kebutuhan pokok, membayar pajak, menggaji karyawan, cicilan pinjaman, dan sejenisnya. Apabila besaran keuangan masuk atau pemasukannya lebih besar, maka laporan keuangan menunjukkan arus kas positif. Maka sebaliknya, jika keuangan lebih besar daripada pendapatan, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka dapat dipastikan arus kas akan negatif. Lalu ada jenis-jenis pemasukan dalam cash flow. Yang pertama itu ada pemasukan aktif. Pemasukan aktif adalah sumber pendapatan utama yang diterima secara rutin. Contohnya seperti gaji, profit usaha, honor, bonus, dan THR. Lalu yang kedua ada pemasukan investasi. Pemasukan investasi adalah penghasilan sampingan yang diperoleh dari profit instrumen investasi seperti reksadana, saham, deposito, sukuk, atau penjualan properti. Lalu yang terakhir ada pemasukan pasif. Pemasukan pasif atau passive income adalah penghasilan dari aset yang dimiliki di mana uang bekerja tanpa harus mengeluarkan energi untuk mendapatkannya. Pendapatan pasif ini itu seperti investasi, misalnya seperti keuntungan dari rumah yang disewakan dan royalti karya buku atau musik. Lalu ada jenis-jenis pengeluaran. Pengeluaran yang pertama itu ada pengeluaran tetap yang diwajibkan untuk dibayarkan. Pengeluaran ini harus dibayarkan dan akan memperoleh sanksi apabila tidak dilaksanakan. Misalnya pembayaran pajak, angsuran hutang, asuransi, KPR, dan biaya pendidikan. Lalu yang kedua ada pengeluaran yang tidak dapat dihindarkan. Kategori pengeluaran ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok agar bertahan hidup. Misalnya alokasi untuk makan, transportasi, pulsa, dan paket internet, listrik, air, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga ada pengeluaran tambahan. Pengeluaran tambahan adalah jenis pengeluaran untuk kebutuhan konsumtif. Contohnya nongkrong di kafe, belanja pakaian, dan sejenisnya. Lalu yang terakhir ada tabungan. Tabungan adalah jenis pengeluaran untuk disimpan dan ditunai pada waktu tertentu. Misalnya menabung di bank, investasi, deposito, dan sebagainya. Ini perusahaan yang saya analisa, yaitu Fixator Computer. Yang pertama itu ada Statement of Financial Position untuk bulan terakhirnya itu Mei 2021. Yang pertama itu ada aset. Aset itu dibagi menjadi dua, ada non-current asset dan current asset. Nah, non-current asset itu dibagi menjadi property, plant, dan equipment. Lalu ada equipment dan lastnya itu accumulated depreciation equipment. Lalu total non-current assets-nya itu sebesar Rp18.717.500. Lalu yang kedua ada current asset. Itu ada cash dan supplies. Itu total current assets-nya itu sebesar 6.175.000. Lalu total assets-nya sebesar 24.892.500. Lalu ada equity dan liabilities. Equity-nya itu dibagi menjadi share capital. Share capital itu sebesar 24.892.500 dengan total equity 2.892.500. Lalu ada income statement. Income statement-nya itu ada income dan expense. Income-nya itu
dari service revenue sebesar 8.320.000 dan expense-nya itu ada rent expense, service expense, advertising expense, salaries and wages expense, depreciation expense equipment, supplies expense, dan internet expense. Itu total untuk expense itu sebesar 3.467.500 dengan total net income sebesar 4.852.500. Lalu yang kedua ada statement of financial position untuk bulan berakhir di bulan Juni 2021. Asetnya itu masih tetap dibagi menjadi dua, ada non-current assets dan current assets. Non-current assets-nya itu dibagi menjadi property, plant and equipment, dan equipment. Lalu lastnya itu ada accumulated depreciation equipment dengan total non-current asset sebesar 19.485.000. Lalu ada current assets-nya itu prepaid rent, prepaid advertising, account receivable, supplies, dan cash. Itu dengan total current asset sebesar 14.235.000. Dengan total aset keseluruhan itu 33.720.000. Lalu yang kedua ada equity dan liability. Equity-nya itu ada share capital sebesar 29.745.000. Dan liabilities-nya itu ada account payable dan unearned revenue. Itu dengan total equity sebesar 33.720.000. Lalu yang terakhir itu kemudian ada comparative statement of financial position. Itu ada assets dan equity and liability. Assetsnya itu dibagi menjadi equipment, prepaid rent, prepaid advertising, account receivable, supplies, and cash. Itu dengan total keseluruhannya pada bulan Mei 25.125.000 dan di bulan Juni sebesar 34.185.000. Untuk equity dan liabilities-nya itu ada kapital, account payable, serta unearned revenue dengan total pada bulan Mei sebesar 24.892.500 dan di bulan Juni itu sebesar 33.720.000. Lalu yang terakhir adalah statement of cash flows. Itu untuk bulan yang berakhir di bulan Juni 2021. Itu cash flow-nya itu ada net income, adjustment to reconcile net income to net, depreciation expense equipment, prepaid rent, prepaid advertising, supplies, account receivable, unearned revenue, dan account payable. Lalu net cash provided by operating activities-nya itu sebesar 2.045.000. Lalu ada cash flow from investing activities, itu ada equipment, dan net cash provided by investing activities. Lalu ada cash flow from financing activities, net cash provided by financing activities, dan net increase in cash-nya itu sebesar 1.045.000. Untuk cash Juni tanggal 1 2021 itu sebesar 6.075.000 dan cash Juni tanggal 30-nya itu dengan total sebesar 7.120.000 rupiah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.